Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita memasuki tanda-tanda hari akhir, di sini akan Bapak jelaskan tentang beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat dengan sebutan-sebutan yang berbeda. Di sini ada 17 nama yang akan dijabarkan. Yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1. Yang isinya Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu biyaumil qiyamah, artinya aku bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah Yaumuddin, artinya hari pembalasan amal. Terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Kemudian yang ketiga Al-Akhirah, artinya hari akhir. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Kemudian As-Sa'ah, artinya waktu kiamat. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 31. Kemudian yang kelima adalah Yaumul Hasyr, yang artinya adalah hari penyesalan. Itu terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 39. Yang keenam itu Yaumul Ba'ats, artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, Yaumul Ba'ats ini terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 56. Yang ketujuh adalah Yaumul Fasl, yang artinya hari keputusan. Nah, terdapat dalam Quran surat As-Saffat ayat 21. Kemudian yang kedelapan Yaumut Talaq, artinya hari pertemuan. Tentu terdapat dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 15. Nah, yang kesembilan Yaumul Jam'i, artinya hari berkumpul. Nah, hari berkumpul ini terdapat di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 7. Yang ke-10 Yaumul Wa'id, artinya hari yang diancam. Nah, hari yang diancam ini masuk ke dalam di dalam Quran surat Al-Qaf ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fisyuri, dzalika yaumul wa'id, yang artinya dan ditiupkanlah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah waqiah atau al-waqiah, yang artinya peristiwa yang besar. Nah, terdapat dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqiah, yang artinya apabila terjadi hari kiamat. Kemudian yang ke-12 Yaumut Taghabun, artinya hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 9. Nah, kemudian yang ke-13 adalah Al-Haqqah, artinya yang pasti terjadi. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, yang artinya hari kiamat. 14 adalah Al-Qari'ah, artinya yang menggetarkan hati. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 4. Yang ke-15 adalah At-Tamatul Kubro, artinya malapetaka yang besar. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 34. Yang ke-16 itu adalah As-Sakhah, artinya suara yang memekakkan. Itu terdapat dalam Quran surat Abasa ayat 33. Nah, yang terakhir adalah Al-Ghasyiyah, artinya peristiwa dahsyat. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataqa hadisul ghasyiyah, yang artinya sudahkah sampai kepadamu berita-berita tentang hari kiamat. Nah, itulah beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dengan sebutan yang mirip dengan hari kiamat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat sugro. Kita ketahui bahwa kemarin di materi yang lalu itu sudah dijelaskan apa itu kiamat
sugro. Ya, kiamat sugro itu biasa disebut dengan kiamat kecil, yang artinya terjadinya kerusakan atau kehancuran sesuatu yang menjadi bagian dari alam ini. Dengan kata lain, kiamat kecil itu rusaknya benda atau makhluk hidup tertentu di dunia ini. Ya, seperti meninggalnya manusia, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, adapun tanda-tanda kiamat sugro ini yang kita bahas, itu yang pertama adalah Islam tinggal nama. Al-Quran tidak ada yang membaca dan mempelajarinya lagi. Oke, di antara yang pertama yaitu Islam hanya tinggal nama. Jadi semakin mendekati hari akhir zaman, itu Islam hanya nama saja. Terus kemudian Al-Quran itu tidak ada yang membacanya lagi, kemudian tidak ada yang mempelajarinya lagi. Nah, itu tanda-tanda kiamat sugro. Nah, tanda-tanda yang kedua adalah banyak masjid tetapi tidak digunakan untuk ibadah dan berzikir. Ya, sekarang kita tahu bahwa di mana-mana banyak sekali pembangunan masjid yang indah-indah, yang bagus-bagus. Tetapi apa? Jamaahnya masih kurang banyak. Jamaahnya tidak berpikir bahwa salat berjamaah itu ya mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, itu. Jadi banyak masjid tetapi tidak digunakan untuk ibadah dan berzikir, hanya untuk memandang keindahan masjid itu sendiri. Jadi saling bersaing siapa yang masjid yang lebih bagus dan lebih indah. Tetapi isinya kosong atau isinya tidak ada atau sedikit. Oke, tanda yang ketiga adalah ilmu agama tidak lagi dianggap penting karena tidak ada yang mempelajarinya. Ya, sekarang kita tahu bahwa di era modernisasi ini, di era globalisasi ini, ilmu agama itu sangat kurang dipelajari oleh kalian di generasi muda saat ini. Nah, untuk itu jangan sampai ilmu agama ini kalian tidak mempelajarinya. Minimal tahu, ya, minimal tahu tentang haram dan halalnya sesuatu itu. Nah, itu. Jadi tetap penting ilmu agama ini. Karena apa? Untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat kelak nanti. Nah, kemudian yang keempat adalah minuman keras dianggap sebagai minuman biasa dan tidak dianggap haram. Ya, sekarang banyak minuman-minuman keras yang diperjualbelikan, baik itu yang sudah ada sertifikatnya atau yang belum ada. Nah, jangan sampai kalian sebagai generasi muda itu meminum minuman keras. Karena apa? Dampaknya bukan hanya kita berdosa atau kita ini, tapi dampaknya juga akan ke kesehatan tubuh kalian, ya. Jadi jangan sampai mendekati itu tadi, minuman keras tadi atau barang-barang yang haram. Nah, kemudian jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Ya, sekarang ini sudah mulai nampak jumlah jenis kelamin wanita itu lebih banyak dibandingkan pada jenis kelamin laki-laki. Nah, untuk itu kita persiapkan diri kita. Kemudian yang keenam, fitnah banyak menyebar di masyarakat. Oke, kita tahu bahwa seiring perkembangannya zaman, terus kemajuan teknologi informasi, nah itu banyak bisa beredar fitnah-fitnah yang kebenarannya belum tentu benar, tapi banyak diplesetkan oleh masyarakat atau oknum-oknum. Jadi bijaklah dalam memilih atau mendengarkan informasi. Jangan sampai informasi yang kita dapatkan itu dapat menyebarkan fitnah kepada orang-orang lain. Yang ketujuh adalah riba yang telah menjadi hal yang biasa. Oke, riba ini adalah menggandakan uang atau berbunga atau uang yang berbunga. Itu jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian yang kedelapan, kemungkaran dan kemaksiatan terus merajalela. Kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali kemaksiatan, kemungkaran yang terus berkembang. Oleh karena itu itulah tadi pentingnya ilmu agama. Karena untuk apa? Untuk mempertahankan diri kita sendiri minimal. Nah, itu jangan sampai kita terjerumus. Tuh, seperti itu. Kemudian yang ke-9, perzinahan terjadi di mana-mana. Ya, sekarang udah banyak perzinahan yang terjadi. Banyak tempat-tempat prostitusi yang berkedoknya itu usaha-usaha. Tapi
Setelah diselidiki ternyata itu tempat prostitusi, dan juga ada sekarang prostitusi online yang bisa dipesan melalui gadget dan lain sebagainya. Nah itu juga jangan sampai ya itu tadi kita mengikuti atau kita melakukan hal tersebut ya. Apalagi kalian sebagai generasi muda ya, penerus bangsa ya, harus bisa mempertahankan diri kalian itu. Kemudian yang ke-10, anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, ini jangan sampai kalian sebagai anak ya, jangan sampai membantah ibu kalian. Karena apa? Ya tadi, surga itu di bawah telapak kaki ibu kalian. Oke. Derajat ibu itu lebih tinggi. Ya, jangan sampai kalian itu menelantarkan atau sampai durhaka atau berkata-kata kasar kepada ibu kalian atau orang tua kalian, baik ibu maupun ayah kalian. Itu jangan sampai. Kalau sudah banyak yang terjadi seperti itu, maka tanda-tanda kiamat sugro sudah akan mulai terjadi. Nah, kemudian yang ke-11 adalah memuliakan orang yang berharta dan menelantarkan anak yatim piatu dan fakir miskin. Ya, kita tahu bahwa di zaman sekarang, termasuk pada masa pandemi saat ini, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan-bantuan. Nah, jangan sampai hanya segelintir orang saja yang ingin eksis dengan cara yaitu tadi membagikan hartanya. Tapi ya mudah-mudahan keikhlasan mereka membagikan hartanya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga kalau bisa membantu, walaupun membantunya bukan dalam bentuk uang atau harta, tetapi dalam bentuk bisa berdoa atau berzikir dan lain sebagainya, atau bantuan-bantuan sosial lainnya. Nah, itulah 11 tanda-tanda kiamat sugro. Nah, apabila salah satu dari ke-11 itu sudah terjadi, maka kiamat sugro itu akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda kiamat kubro. Nah, yang pertama itu matahari terbit dari barat. Kita tahu bahwa matahari biasa terbit dari timur, tetapi di tanda-tanda hari kiamat kubro ini adalah matahari terbit dari barat. Kemudian munculnya binatang aneh yang dapat berbicara dengan manusia. Ya, binatang-binatang yang sudah bisa berbicara, seperti di zamannya Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa mendengarkan binatang-binatang yang berbicara. Itu binatang-binatang, entah itu binatang melata atau reptil atau sebagai dan lain-lainnya, itu bisa bicara semua. Kemudian keluarnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini akan keluar seiring dengan keluarnya juga Dajjal. Nah, jadi Imam Mahdi keluar itu sering dengan keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal keluar atau pendusta, penipu ulung, itu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian datanglah Imam Mahdi. Nah, setelah itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini adalah dua suku yang berbeda, yang nanti diriwayatkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini akan membuat kerusakan setiap daerah atau negara yang dilewatinya. Jadi jangan sampai ya kita mengikuti jejak mereka gitu. Jangan mengikut-ikut jejak mereka. Jadi mudah-mudahan kiamat kita masih jauh ya tanda-tandanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia untuk membenarkan akidah Islam. Nah, kita tahu bahwa di masa akhir zaman kelak itu akidah Islam itu sudah mulai dilupakan oleh masyarakat atau umat muslim di dunia bahkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan dari langit ya, diriwayatkan diturunkan dari langit itu untuk membenarkan akidah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Banyak akidah-akidah yang melenceng. Itu tadi karena tanda-tanda kiamat itu adalah salah satunya tadi ajaran Islam itu sudah mulai dilupakan. Itu. Jadi masjid-masjid juga tidak diisi lagi dengan tadarus atau zikir dan sholat berjamaah. Itu. Kemudian yang ketujuh, peredaran bumi sudah tidak teratur. Ya, peredaran bumi biasanya perputarannya konstan atau teratur, itu
tidak teratur, sehingga terjadi ya bisa perubahan cuaca atau perubahan geografis bumi juga itu tuh. Kemudian banyak manusia yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, sekarang sudah banyak terjadi yang seperti itu. Untuk mencapai sesuatu dengan cara apapun, mau pakai cara haram itu dilakukan. Nah, jadi untuk kalian jangan sampai memakai cara yang haram tadi, ya. Walaupun caranya itu sulit atau tidak mampu kalian, tetapi kalau caranya halal, yaitu dapat menjadi poin tersendiri buat kalian. Oke. Baiklah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Untuk tugas nanti silahkan kalian cek di link kelas kita, classroom. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugasnya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.